Sejak tahun 2016, banjir terus melanda kawasan BTN Gajah Mada, Kelurahan Davonsoro, Distrik Sentani Kota, Kabupaten Jayapura. Kondisi ini membuat warga yang tinggal di wilayah tersebut hidup dalam rasa cemas yang berkepanjangan. Setiap kali hujan turun, ketakutan selalu datang. Warga merasa khawatir air akan kembali meluap dan merendam rumah mereka. Rasa cemas itu seolah tidak pernah benar-benar hilang, bahkan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Selama bertahun-tahun, warga hidup dalam ketidakpastian. Dari sekitar 400 kepala keluarga yang pernah tinggal di kawasan ini sejak tahun 2015, kini hanya tersisa kurang lebih 30 kepala keluarga yang masih bertahan. Mereka tetap tinggal meskipun kondisi lingkungan sangat memprihatinkan. Meski demikian, harapan warga tidak pernah padam. Di bawah kepemimpinan Bupati Jayapura, Dr. Yunus Wonda, SH, MH, bersama Wakil Bupati Haris Richard Yokku, SH, pemerintah daerah mulai mengambil langkah nyata. Melalui pelaksana tugas, Plet Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jayapura, Levin Ragainaga, upaya penanganan banjir akhirnya dilakukan. Penanganan dilakukan secara cepat dan terukur. Pemerintah melakukan normalisasi kali awai, membangun tanggul, serta melakukan penimbunan jalan inspeksi. Langkah-langkah ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam melindungi masyarakat dari ancaman banjir. Air mata yang dulu jatuh karena rasa takut, kini perlahan berubah menjadi air mata harapan. Pada 19 Maret 2026, hujan dengan intensitas tinggi kembali mengguyur kawasan tersebut. Namun, situasi kali ini berbeda dari sebelumnya. Upaya penanganan yang telah dilakukan mulai menunjukkan hasil. Air yang sebelumnya sering meluap dan menggenangi permukiman warga, kini mulai terkendali. Warga tidak lagi hanya pasrah menghadapi banjir, tetapi mulai merasakan adanya perlindungan dan kepastian dari pemerintah. Perubahan ini menjadi awal yang baik bagi masyarakat. Dari rasa cemas, kini perlahan berubah menjadi rasa aman. Dari ketidakpastian, mulai tumbuh harapan baru. Hari ini, doa-doa yang selama ini dipanjatkan warga, perlahan mulai terjawab. Izin Pak Bupati, Bapak Wakil Bupati Pak Sekda, bahwa kita sudah lakukan penimbunan jalan inspeksi. Tujuan melakukan penimbunan jalan inspeksi adalah ketika tumpukan sampah yang akibat dibuang oleh warga, mungkin dari sebelah sungai, yang dari atas Siklop, dan Pasar Baru, itu bisa dilakukan pengangkatan sedimen sampah oleh Bapak Joko juga udah bersiap untuk diangkat ketika ada tumpukan sampah. Memang kami ada siapkan tempat di mana sampah akan berkumpul di situ, itu akan diangkat. Terus teman-teman dari Dinas Lingkungan Hidup mungkin juga secara berkala akan melakukan inspeksi di sini. Nah, sehingga jalan inspeksi ini bertujuan untuk mengurai sampah ketika ada tumpukan sampah. Dan memang kami mengimbau kepada warga yang tinggal di bantaran Kali Rokovele, kami minta tolong, jangan buang sampah di kali ini. Karena dampak dari kalian buang sampah itu yang membuat banjir. Ini SD Mutiara Sion yang terendam
selama ini seperti Bapak kami sudah berikan penimbunan, kami ratakan ya, dan sekolah ini sudah tersebar. Bapak izin saya tunjuk. Ini batas, Pak. Air terendam batasnya nih, Bapak. Jadi di dalam ini ada sound systemnya, mereka angkat ke ada pump mesin. Setelah kami timbun, air sudah tidak naik lagi. Saluran sana kami sudah bersihkan, ya, kami sudah bersihkan saluran dan sudah aman, Bapak. Ini semua sudah. Tinggal lagi sekolah mereka bersihkannya, termasuk di belakang. Ini air terendam ini, Bapak. Sudah tidak ada. Karena kita buka jalur itu, begitu Bapak, ini kan sudah bersih. Tinggal mereka tanam saja. Extension yang terendam, karena sudah bisa beraktivitas, sudah bisa proses belajar mengajar. Oke, baik begitu ya. Terima kasih banyak Pak Bupati. Progres kita sampai dengan hari ini udah hampir 800 meter timbunan kita. Kita tinggal 500 meter lagi tembus di jembatan Kehiran, dan kita akan pasang jaring pengaman sampah. Setelah itu kita akan bergerak step kedua ke bawah. Tapi itu ex amfibi saja, gitu, karena di bawah sudah tidak ada perumahan masyarakat sampai di Joboi. Kita fokus ini selesai dan kita akan closing terakhir di Jaipuri penanganan kita. Mudah-mudahan cuaca kita baik, aman. Hidrometeorologi akan berakhir di bulan April minggu pertama. Demikian dari Rokofele, Kepala BPBD dan teman-teman yang ada di belakang kamera. Salam tangguh. Harapan yang tak pernah pudar, meski harus menunggu tanpa kepastian. Waktu terus berjalan, namun keyakinan tetap terjaga di dalam hati. Kini, di bawah kepemimpinan Yunus Wonda dan Haris Richard Yoku, harapan yang sempat hilang itu kembali hadir. Apa yang dulu hanya menjadi doa dan penantian panjang, kini perlahan mulai terwujud. Harapan baru tumbuh, menguatkan hati kecil yang terus bertanya, kapan waktu itu tiba? Dan hari ini, jawaban itu telah datang. Semua menyatu dalam satu hati, satu harapan, dan satu tujuan menuju masa depan yang lebih baik.